Sobat Eksis, ketemu lagi dengan Kak Agnes. Di video kali ini kita bakal bahas TO keduanya Eksis. Di sini kakak udah pilih beberapa contoh soal yang bakal kita bahas. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Artinya dengan dia jual 80.000 itu udah termasuk keuntungan 25% dari harga belinya. Maka yang ditanya adalah harga beli barang tersebut. Nah, jadi kayak yang tadi yang Kak jelasin, kalau si 80.000 itu adalah harga asli barangnya, atau kita misalin aja X ditambah keuntungannya karena dia memperoleh laba 25% dari harga beli, artinya adalah 25 per 100 X. 25%. Nah, berarti 80.000 itu sama dengan X tambah 25 per 100 X, berarti jadinya 125 per 100 X. Nah, ini tinggal kita sederhanain, dibagi 25, jadinya 4, yang ini 5. Nah, 80 dibagi 5 berarti itu sama dengan 16. Berarti tinggal kali silang, jadi ketemu X-nya itu adalah 4 dikali 16.000, jadinya 64.000. Nah, berarti harga beli dari barang tersebut adalah 64.000, jawabannya adalah yang A. Jadi gitu ya caranya. Harga jualnya adalah harga asli ditambah keuntungannya. Harga aslinya X, keuntungannya 25%, gitu. Oke, yang untuk nomor 2, seseorang mengendarai sepedanya dari kota P ke utara dengan kecepatan konstan 20 km per jam selama 3 jam. Jadi ini kita anggap dari sini ya. Ini kota P ke utara, berarti kan ke atas. Nah, dia mengendarai dengan kecepatan 20 km per jam selama 3 jam. Berarti jarak yang ditempuh adalah 20 dikali 3. Jadi ke utara dia sejauh 60 km. Nah, setelah dari utara, dia berbelok ke arah barat dengan kecepatan yang sama. Berarti kecepatannya tetap 20 km per jam selama 2 jam. Kalau dia ke barat kan berarti ke sebelah kiri. Nah, ini dia. 20 km per jam selama 2 jam. Berarti jarak yang ditempuh adalah 20 kali 2, itu sama dengan 40 km. Oke, setelah tadi ke barat, lanjut dia bergerak ke arah selatan dengan kecepatan 15 km selama 2 jam. Ke selatan berarti ke bawah nih. Karena kecepatannya 15 km per jam selama 2 jam, berarti jarak yang ditempuh adalah 15 dikali 2. Berarti sama dengan 30 km. Nah, ini setelah itu dia sampai di kota Q. Berarti setelah tadi dia ke arah selatan ini, inilah kota Q-nya. Yang ditanya adalah jarak kota P dengan kota Q. Berarti jarak dari sini ke sini berapa sih? Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah nemu dari sini ke sini dia 30. Sementara dari P ke atas tadi 60. Berarti kalau misalnya kita tarik garis bantu nih, kan berarti setengahnya, ya kan? Jadi kalau ini 30 karena totalnya 60, berarti sisanya adalah 30. Nah, jarak dari Q ke sini itu adalah 40. Nah, berarti kita tinggal nyari yang sisi miringnya. Kita tinggal pakai konsep Pitagoras. Berarti kalau misalkan triple Pitagoras 30, 40, berarti miringnya pasti 50. Nah, dari kan 3, 4, 5 itu triple Pitagoras. Berarti kan kalau dia 30, 40, berarti miringnya pasti 50. Berarti jarak kota P dengan kota Q adalah 50 km. Jadi jawabannya adalah yang C. Paham ya? Oke, kita lanjut soal nomor ketiga. Diketahui min 1 kurang dari X kurang dari 1. Artinya nilai X ini berada pada interval min 1 sampai 1. Nah, jadi ada dua nilai yang mau kita bandingin, yaitu nilai P dengan nilai Q. Nah, nilai P-nya itu adalah 1 min X pangkat 4 per 1 plus X kuadrat. Nilai Q-nya adalah 1 min X. Nah, nilai P ini boleh kita sederhanain dulu biar nanti gampang buat ngetes nilainya. Nilai P-nya itu kan 1 min X pangkat 4 per 1 plus X kuadrat. Sedangkan nilai Q-nya itu adalah 1 min X. Nah, ini kalau misalkan ada bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu kan boleh kita faktorin jadi A plus B, A min B. Nah, berarti 1 min X pangkat 4 boleh dijabarin jadi 1 plus X kuadrat, 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Nah, ini habis nih.
Oke, berarti sisanya itu adalah 1 min X kuadrat. Sedangkan nilai Q-nya itu adalah 1 min. Jadi ini yang mau kita bandingin nilai yang kedua ini. Oke, nah nilai X-nya itu berada di antara di interval min 1 sampai 1. Nah, kita ambil aja atau kita tes 2 angka. Misalkan kita ambil angka berapa nih enaknya. Misalkan X-nya itu adalah setengah. Ambil yang pecahan contoh. Nah, berarti untuk nilai P-nya itu adalah 1 min setengah dikuadratin. Berarti itu sama dengan 1 dikurang 1/4. 1 dikurang 1/4 itu berarti 4/4 dikurang 1/4. Jadi 3/4. Nah, inilah nilai P-nya. Untuk nilai Q-nya itu kan 1 min X, berarti 1 min setengah. Jadinya 2/2 dikurang 1/2, jadi setengah. Ini nilai Q. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan kalau P-nya itu lebih besar dari Q, ya kan? 3/4 lebih besar dari setengah. Nah, itu kalau misalkan kita coba untuk X-nya setengah. Kalau misalkan kita coba X-nya itu, misalkan ambil negatif ya, min setengah. Nah, berarti untuk nilai X-nya itu adalah, nilai P-nya, 1 min setengah dikuadratin. Jadi 1 min 1/4, ya kan? Min setengah dikuadratin 1/4. Berarti nilai P-nya itu adalah 3/4. Ini nilai P. Nilai Q-nya itu 1 min X, berarti 1 min setengah. Berarti artinya 1 ditambah setengah. Berarti 2/2 tambah 1/2, jadinya 3/2. Ini nilai Q. Nah, untuk yang kita tes kedua kali, ini kan berarti ketemu kalau si Q itu lebih besar dari P. Nah, sementara tadi yang pertama P lebih besar dari Q. Jadi ketika kita masukin dua bilangan, hasilnya berbeda. Yang pertama P lebih besar dari Q, yang kedua Q lebih besar dari P. Ketika hasilnya berbeda, itu artinya kita tidak bisa memutuskan untuk nilai P dengan Q. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang E, info tidak cukup untuk memutuskan. Jadi gitu. Ketika dia jawabannya berbeda, berarti info tidak cukup. Oke, lanjut soal yang keempat. Misal X, Y menyatakan koordinat titik pada bidang X, Y dengan X kurangnya tidak sama dengan 0, atau ini sama aja dengan X tidak sama dengan Y. Apakah X plus 1 kurang dari Y? Jadi kita harus mastiin apakah nilai dari X plus 1 itu kurang dari nilai Y. Nah, langkah untuk pernyataan pertama adalah diketahui X min Y itu sama dengan 3. Nah, berarti artinya sama aja dengan nilai X itu adalah Y plus 3. Ini tinggal pindah ruas. Nah, kita tinggal masukin nilai X-nya ini ke pertanyaan. Pertanyaan soalnya kan tadi X plus 1 kurang dari Y. X-nya itu nilainya kan Y plus 3. Berarti Y plus 3 plus 1 kurang dari Y. Y plus 4 kurang dari Y. Nah, jadi kita harus memastikan apakah Y plus 4 itu kurang dari Y kalau menggunakan pernyataan pertama saja. Gitu. Nah, kalau misalkan biar ngetes nilainya, kamu ambil aja dua bilangan. Contohnya X-nya itu adalah, Y itu sama dengan min 2. Nah, kalau kita masukin min 2 plus 4 kurang dari min 2. Min 2 plus 4 itu 2 dikurang min 2, berarti salah ya. Gitu, berarti ternyata bukan kurang dari, harusnya adalah lebih dari, tapi kejawab. Gitu ya artinya. Kalau kita coba satu bilangan lagi, misalkan positifnya, yaitu 2. 2 plus 4 kurang dari 2. 2 plus 4 itu 6. 6 kurang dari 2. Salah. Gitu ya. Tapi kejawab kalau harusnya itu adalah lebih besar. Jadi istilahnya apakah X plus 1 kurang dari Y? Berarti tidak. Gitu ya jawabannya. Nah, berarti satu saja cukup untuk menjawab si pertanyaan. Terus langkah kedua, kita pakai 2 saja. Tadi kan 1 saja, sekarang 2 saja. 2 saja itu berarti pernyataan yang kita pakai adalah X kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 4 dikali X min Y. Nah, ini boleh kita sederhanain atau difaktorin jadinya X plus Y, X min Y itu sama dengan 4 dikali X min Y. Ini habis ya. Nah, berarti dari sini X plus Y sama dengan 4. Kayak pernyataan pertama tadi, X-nya itu adalah min Y plus 4. Nah, jadi kita punya ini. Nah, nilai X ini tinggal kita masukin ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah apakah X plus 1 kurang dari Y? Nah, nilai X-nya itu kan min Y plus 4 kurang dari Y. Nah, sama kayak langkah untuk pernyataan pertama tadi,
kamu tes dua bilangan. Jadi kita tes sekarang, misal ambil bilangan lain, contoh berapa? Min 3 misal gitu. Kalau Y-nya min 3 berarti min 3 ditambah 4 kurang dari Y-nya adalah min 3. Min 3 itu berarti 3 plus 4 jadinya 7. 7 kurang dari min 3. Salah. Harusnya adalah 7 lebih besar dari min 3. Nah, terus pernyataan kedua, nilai Y yang kita misalin yang kedua adalah 3 positifnya. Berarti min Y, itu kan min Y berarti min 3 plus 4 kurang dari 3. Min 3 plus 4 itu 1 kurang dari 3, benar. Nah, berarti ini nggak pasti ya. Tadi bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi nggak ada yang untuk nilainya ini nggak pasti. Jadi tergantung istilahnya kayak gitu. Tapi tadi kalau kita pakai pernyataan pertama itu kan jelas ya, salah semua. Jadi untuk nilai X plus 1 itu harusnya lebih besar ini tadi kan. Kalau yang ini tergantung nilai Y-nya. Kalau misalkan tadi kita coba negatif, salah. Kalau kita coba positif, benar. Gitu, jadi tergantung nilai Y. Berarti, kalau kita pakai pernyataan 2 saja, belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang A. Tuh, 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup. Gitu, paham ya? Oke, untuk soal yang kelima ini adalah soal latihan buat kalian. Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.